Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Berjumpa lagi dengan saya di sesi ketiga. Kita bahas sesi ketiga ini materi matematika ekonomi sistem bilangan. Kita lihat slide-nya. Ya, sudah masuk semua slide-nya, sudah kelihatan? Sistem bilangan. Pembagian jenis bilangan. Bilangan terbagi dua secara umum, yaitu bilangan nyata dan bilangan hayal. Bilangan nyata itu seperti bilangan bulat, positif dan negatif. 2, 2, 1, 1, min 1,1. Kemudian bilangan hayal adalah bilangan imajiner, yaitu akar negatif yang bisa menghasilkan nilai plus minus. Nah, untuk bilangan nyata sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan irasional contohnya adalah 0,14925 sekian-sekian. Hasil bagi antara dua bilangan pecahan desimal tak terbatas dan tak berulang. Jadi tak terbatas dan tidak berulang. Contohnya seperti yang di atas. Kemudian bilangan rasional, hasil bagi antara dua bilangan bulat pecahan desimal terbatas atau desimal berulang. 0,1492525. Sudah, dia tidak ada bentuknya lagi. Ya. Kemudian bilangan rasional terbagi dua lagi, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Hasil bagi antara dua bilangan, dari bilangan bulat, yang hasilnya bulat, termasuk 0. Misalnya 1, 8, 4. Kemudian bilangan pecahan, yaitu hasil bagi antara dua bilangan yang hasilnya pecahan dengan desimal tak terbatas atau berulang. Misalkan pecahan dari 1/2, 2/7, dan seterusnya. Selanjutnya adalah hubungan perbandingan antar bilangan. Nah, kita kenal tanda ketidaksamaan. Ada tanda seperti ini, berarti lebih kecil dari, ini adalah tanda lebih besar dari, ini adalah tanda lebih kecil dari atau sama dengan, yang ini lebih besar atau sama dengan. Nah, sifat perbandingan jika A, ini apa tadi? Ini adalah lebih kecil dari atau sama dengan B, maka min A lebih besar sama dengan min B. Min A lebih besar sama dengan min B. Ya, ini adalah sifat-sifat perbandingan. Selanjutnya, kita masuk ke operasi bilangan. Dalam operasi bilangan ini ada kaidah komutatif, kemudian kaidah asosiatif, dan kaidah pembatalan. Kaidah distributif, A dalam kurung B plus C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, kemudian unsur penyama A plus minus 0 sama dengan A, kemudian A dikali 1 sama dengan 4, maka A dibagi 1 sama dengan 4. Nah, kebalikan juga, A dikali 0 sama dengan A dikali 1 per A sama dengan 1. Nah, selanjutnya adalah operasi tanda. Ini yang lazim kita pergunakan ya. Ada operasi penjumlahan, misalkan plus A ditambah plus B sama dengan plus C. Min A plus min B sama dengan min C. Jadi, akumulasi negatif. Ini adalah akumulasi positif. Kemudian ada operasi pengurangan. Operasi pengurangan, plus A dikurang plus B sama dengan plus C. Kemudian plus A dikurang plus B sama dengan min D. Jadi di sini adalah, nanti kita latihan-latihan langsung ke bilangan ya. Kemudian operasi perkalian. Plus A dikali plus B adalah plus C, plus A dikali min B adalah min C. Jadi kita lihat tanda-tandanya ya. Nanti tanda bilangan positif, bilangan negatif, bagaimana penerapannya pada perhitungan. Kemudian ada operasi bagian juga. Misalkan plus A dibagi plus B adalah plus C. Itu kalau positif semua. Nah, di sini ada contoh-contoh soal. Ada soal-soal. Nah, ini bisa kita jadikan latihan untuk operasi tanda. Ya, operasi tanda. Kalian bisa merujuk ke sini. Saya
rasa ini mudah dipahami. Nah, silakan dikerjakan. Ini latihannya. Nanti akan kita bahas. Nah, selanjutnya adalah ini dari slide keberapa. Nah, selanjutnya aja ya, kita maju terus. Operasi bilangan pecahan. Ada operasi pemadanan, operasi penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Nah, contoh untuk pecahan kompleks campuran. 3/4/8. Berapakah hasilnya? Dan bagaimana cara menghitungnya? Kemudian 1/2/5. Ini adalah pecahan-pecahan campuran. 2/5/3/4. 3/4/2/5. Ini juga silahkan dikerjakan. Oke, nanti kita bahas di kelas. Nah, selanjutnya dalam operasi pecahan juga ada operasi pemadanan, yaitu A per B adalah A dikali C per B dikali C. Jadi pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Itu untuk memperbesar pecahan. Dan kalau untuk memperkecil, jadi ini adalah memperbesar pecahan, yang ini memperkecil berarti dibagi. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kita ambil contoh yang memperkecil. 24/30. 24 sama-sama, karena mau diperkecil jadi harus dibagi. Sama-sama dibagi 2, pembilang penyebutnya, jadi 24 dibagi 2 adalah 12, 30 dibagi 2 adalah 15. Soal-soal di bawahnya silahkan dikerjakan sendiri. Kemudian contoh memperbesar pecahan, kita kalikan dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebut dari 2/3, masing-masing dikalikan 5. Jadi hasilnya adalah 10/15. Silahkan dicoba untuk 2 soal berikut ini juga. Kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan. 2 buah pecahan atau lebih hanya dapat ditambahkan atau dikurangkan apabila mereka memiliki suku pembagi yang sama atau sejenis. Jika suku pembaginya belum sama, maka terlebih dahulu harus disamakan sebelum pecahan-pecahan tersebut ditambahkan dan dikurangkan. Nah, berikut adalah contoh-contohnya. Misalkan 5/8 ditambah 2/8. Ini penyebutnya sudah sama, berarti kita langsung jumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 2 adalah 7, ya kan? Jadi hasilnya adalah 7/8. Kemudian yang nomor 2 untuk pengurangan, karena penyebutnya sama, kita kurangi langsung pembilangnya. 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3, jadi 3/8. Untuk soal yang nomor 3, 6/8 ditambah 2/4. Berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah, setelah disamakan didapat hasilnya 4. Apakah tahu 4 ini dari mana? Masih ingat ya? Ayo, bagaimana? Nanti kita bahas lebih detail di kelas ya. Oke, silakan dipelajari. Begitu juga dengan yang perkalian. Ya, ketika perkalian maka pembilang langsung dikalikan dengan pembilangnya saja, penyebut dikalikan dengan penyebut. Maaf, ini untuk soal memperbesar ya. Ini untuk memperbesar juga karena dikalikan. Nah, tujuannya apa? Kita mau mencari persamaan dari penyebutnya. Kemudian yang nomor 7 juga kalian boleh, karena ini sudah sama dan ini adalah pecahan campuran, jadi kalian bisa lakukan seperti ini. Jadi tidak perlu diubah ke pecahan biasa dulu, bisa langsung ya, karena dia punya penyebut yang sama. Lain halnya kalau dia punya penyebutnya berbeda, kalau penyebutnya memang berbeda. Kita lanjut. Contoh untuk operasi perkalian, pembilang dan penyebut dikalikan, pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut. Jadi A per X dikali B per Y. Berarti A dikali B, hasilnya AB, X dikali Y, hasilnya XY. Jadi AB per XY. Nah, kita lihat contoh. 3/4 dikali 5/6. 3 kali 5 adalah 15, 4 dikali 6 adalah 24. Nah, kalau kita perkecil, ini sama-sama dibagi berapa? Dibagi 3 ya. Jadi hasilnya 5/8. Kalau perkecil berarti dibagi dengan bilangan yang sama untuk pembilang dan penyebutnya. Nah, kemudian 5 3/4 dikali 6 1/2. Nah, ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Karena ini pecahan kompleks atau pecahan campuran. Jadi 4 dikali 5 adalah 20, ditambah 3 hasilnya 23, ya kan? 2 dikali 6 adalah 12, ditambah 1 13, jadi 13/2. Kemudian kita bisa kalikan ini SPBT-nya atau penyebutnya supaya kita samakan penyebutnya supaya pecahannya jadi mudah untuk diselesaikan sesuai dengan aturan. 23 dikali 13 adalah, sebentar, ini perkalian ya, saya lupa. Ini perkalian,
Jadi kalau perkalian, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut ya. Saya lupa ini bukan penjumlahan atau pengulangan. Ya, 299 bagi 8 adalah 37, 3/8. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengerjakannya untuk operasi pembagian? Nah, A per X dibagi B per Y. Berarti A per X dikali. Nah, ini di lawannya dibalik. Jadi Y per B sama dengan A dikali Y adalah AY, X dikali B adalah XB. Kita lihat contoh 5/8 dibagi 3/4. Kita balik jadi 4/3. Jadi 5 dikali 4, jadi salah satunya dibalik ya. 8 dikali 3, jadi 20/24. Nah, kita perkecil, berarti sama-sama dibagi 4. Jadi 5/6. Oke? Sampai sini bisa ngikutin kan? Ya, kemudian cara 2. Nah, ini juga hampir sama persis ya. Nah, kalau seperti ini berarti diapain? Nah, kalau ini kita perbesar, semuanya dikali 2. Ya, jadi boleh diperbesar dulu. Tujuannya apa? Kalau kita mau samakan penyebutnya ya. Kemudian selanjutnya, ini cara 2 ya. Ketika penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung lihat hasilnya 5 bagi 6. Jadi ini sudah sama, jadi 5 bagi 6 atau 5/6. Kemudian cara yang ketiga, ini adalah 5/8 dikali 8. Kemudian 3/4 dikali 8. Nah, ini disamakan. Ini hampir sama ya dengan SBPT. Kita cari dulu kesamaan dari penyebutnya. Jadi hasilnya adalah 5/6. Sama ya. Nah, untuk latihan-latihan berikut ini, silakan dikerjakan. Tugas kelompok ya. Sampai berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.